Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Lutfi. Saya Muhammad Samuel Farisi dari Manajemen Pemasaran Kelas A Angkatan 2021 dengan NIM V132105. Di sini saya akan mempresentasikan penyusunan marketing plan dari PT FKS Food Sejahtera. Yang pertama dari Executive Summary. Di tengah kondisi yang seperti ini menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa bagi perseroan yang tetap dapat menunjukkan kinerja dan solid di tahun 2020, di mana banyak perusahaan yang bahkan harus menghentikan operasinya. Hal ini tentu saja hasil dari dedikasi, kerjasama, dan jerih payah seluruh tim yang memiliki sinergi kuat dan selalu lincah untuk sigap beradaptasi dengan dinamika yang ada, sehingga PT FKS tetap dapat menjadi organisasi yang memiliki ketahanan. Pandemi yang terjadi tidak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, namun secara nyata mengganggu aktivitas ekonomi global maupun nasional. Perekonomian global mencatatkan pertumbuhan yang turun tajam menjadi 3,3% di tahun 2020. Hal tersebut didorong oleh kebijakan beberapa negara yang menerapkan lockdown untuk meratakan kurva paparan COVID-19. Sama halnya dengan kebijakan global tersebut, pemerintah Indonesia juga menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sejak bulan April tahun 2020. Pembatasan yang dilakukan tersebut berdampak luas pada proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya, yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian Indonesia yang tercatat negatif 2,19% pada kuartal 4 tahun 2020. Selama tahun 2020 ini, PT FKS juga turut terimbas dampak pandemi COVID-19 yang melanda tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Untuk menghadapi situasi tersebut, PT FKS melakukan berbagai adaptasi ritme kerja dan juga standar operasional di pusat-pusat produksi untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. PT FKS menganggap bahwa karyawan sebagai ujung tombak perjuangan dalam menghadapi kondisi new normal sebagai aset. Berbagai kebijakan di bidang human resource dilakukan untuk memastikan bahwa karyawan yang bekerja dapat bekerja dengan aman dan meminimalisir resiko penyebaran COVID-19. Memasuki tahun 2021, perekonomian global maupun nasional mulai menunjukkan pemulihan secara bertahap. Hal tersebut didukung oleh kemajuan penanganan COVID-19, termasuk proses pemberian vaksin yang sudah mulai berjalan secara bertahap dan berbagai upaya stimulus kebijakan makroekonomi. Perekonomian global dan nasional diperkirakan akan tumbuh masing-masing di 6,0% dan 4,8 sampai 5,8% pada tahun 2021. Melihat perkembangan tersebut, pihak manajemen optimis bahwa kinerja sektor industri makanan dan minuman tetap akan menguat di tahun mendatang. Sekalipun demikian, manajemen akan tetap berhati-hati dan secara cermat memperhatikan setiap perkembangan yang ada dan tantangan lain yang mungkin muncul, seperti potensi adanya peningkatan harga bahan baku, sehingga tetap agil dalam menghadapi setiap dinamika yang ada. Selanjutnya, di situation analysis, yang pertama adalah ada market summary. PT FKS merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada industri makanan di Indonesia. PT FKS hadir dalam kancah industri makanan dengan kesadaran bahwa sektor ini harus memiliki beragam inovasi dan penciptaan produk yang berkualitas serta berdaya saing tinggi. Dalam upaya memenangkan kompetisi bisnis, PT FKS memposisikan diri sebagai perusahaan pengolahan pangan dengan teknologi yang modern, diiringi dengan komitmen yang kuat dan inovasi yang dijalankan secara berkelanjutan. Kontribusi PT FKS terhadap perolehan industri makanan di tanah air akan semakin meningkat. Dan sepanjang tahun 2020, PT FKS berhasil mempertahankan kinerja usaha di berbagai bidang miliknya, baik kualitas produk, peningkatan kapasitas produksi, penetrasi pasar, maupun kinerja keuangan. Hal ini dicapai melalui perluasan jaringan distribusi, pengembangan merek dagang, sumber daya manusia yang andal, strategi pemasaran efektif,
inovasi produk yang menekankan unique selling point, serta alur proses produksi yang terintegrasi dengan baik dan ditunjang oleh sentuhan teknologi mutakhir untuk memastikan tercapainya tingkat efisiensi produktivitas yang tinggi. Untuk selanjutnya ada SWOT analisis dari PT FKS Sejahtera. Yang pertama adalah kekuatan. Memiliki pengalaman dari tahun 1959. PT FKS sebelumnya bernama PT Tiga Pilar Sejahtera Food atau biasa disingkat PT TPS. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang memproduksi makanan yang berdomisili di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1959. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam bahan-bahan makanan. Yang kedua adalah memiliki jaringan distribusi yang luas. PT FKS memiliki beberapa anak perusahaan yang cukup besar. Di antaranya adalah PT Balaraja Bisco Paloma, PT Surya Cakra Sejahtera, PT Polimeditra Indonesia, dan masih banyak lagi. Dengan memiliki banyak anak perusahaan, dalam proses pendistribuan, PT FKS memiliki jaringan yang sangat luas. Yang ketiga adalah market leader. PT FKS bisa dibilang adalah market leader di industri mie untuk pangsa pasar kelas menengah ke bawah dan memiliki usaha makanan dari hulu hingga hilir sehingga rantai produk penjualan dapat lebih efisien dengan diversifikasi yang baik. Untuk yang keempat adalah kapasitas produksi yang cukup besar. Memiliki kapasitas produksi yang besar untuk mengakomodir pertumbuhan penjualan. Selanjutnya adalah kelemahannya. Ada dua. Yang pertama ketergantungan. Ketergantungan yang cukup besar terhadap satu jenis bahan baku saja. Dan yang kedua adalah pengalaman perseroan hanya pada satu segmen konsumen, yaitu konsumen kelas menengah ke bawah. Hal ini berpotensi membatasi kemampuan perusahaan dalam memperluas pangsa pasar. Selanjutnya adalah peluang, opportunity. Yang pertama adalah potensi peningkatan pangsa pasar. Potensi peningkatan pangsa pasar produk mie kering dan bihu kering perusahaan terkait dengan pengalihan konsumsi mie basah dan bihu basah menjadi konsumsi mie kering dan peningkatan pangsa pasar produksi mie kering yang sangat besar terkait dengan tingginya minat konsumsi mie di masyarakat. Dan yang kedua adalah berpotensi memperoleh peningkatan pendapatan yang signifikan di masa mendatang terkait dengan kecenderungan menguatnya harga CPO. Dan yang keempat adalah threat atau ancaman. Kenaikan harga bahan baku sehingga meningkatkan harga produk perusahaan sementara terdapat keterbatasan daya beli konsumen kalangan menengah ke bawah. Dan yang kedua, penetrasi produk mie di kelas menengah ke atas ke pangsa pasar menengah ke bawah. Selanjutnya adalah kompetitor atau pesaing, yaitu PT Indofood Sukses Makmur. Profilnya adalah PT Indofood merupakan salah satu dari perusahaan mie instan atau yang terkenalnya adalah Indomie dan makanan olahan Indonesia. Didirikan pada tahun 1990. Untuk strateginya, salah satu produk dari PT Indofood adalah Indomie. Indomie memiliki tagline yang sangat sederhana, namun sangat pas dan ringan untuk didengar dan diingat oleh masyarakat, yaitu Indomie seleraku. Dan market positionnya dari PT Indofood ini, Indomie kini bukan hanya dapat dijumpai hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri, ada di Amerika Serikat, Australia, dan berbagai negara di Asia, Afrika, bahkan itu. Selanjutnya adalah ada produk. PT FKS memiliki 5 produk unggulan. Pertama ada mie kremes, snack berbentuk mie kering yang bisa dimakan langsung. Ada 3 variasi produk. Yang pertama adalah mie kremes, sour, dan wave. Untuk produk yang kedua adalah mie ayam 2 telur. Bahan mie telur bermerek pertama di Indonesia sejak tahun 1953. Ada 2 variasi produk. Yang pertama adalah mie telur, dan yang kedua adalah mie telur lebar keriting. Untuk produk yang ketiga
Ada bihun superior, terdiri dari dua varian, yaitu bihun jagung dan bihun beras, yang dapat diolah sesuai selera. Untuk produk yang keempat, ini adalah snack atau yang biasa dimakan oleh anak-anak, yang berbentuk spong dengan balutan coklat yang lezat. Untuk yang produk selanjutnya adalah taro, ini yang paling terkenal di kalangan masyarakat. Satu merek makanan ringan yang paling terkenal di Indonesia, taro sangat dikenal dengan tema petualang penuh imajinasi, terbuat dari tepung gandum, jagung, dan kentang, serta bahan-bahan lain yang berkualitas. Melalui Taro, PT FKS banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang fokus untuk pembentukan karakter untuk anak-anak berusia 7-12 tahun. Taro Boy digambarkan sebagai anak yang tangguh, cerdik, dan peduli. Selanjutnya adalah distribution. PT FKS terus memperluas jaringan distribusi agar produk hasil produksi perseroan dapat lebih dekat dengan konsumen. Saat ini perseroan memiliki 74 grup distributor di 171 kota yang tersebar yang ada di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan total sekitar 193.568 outlet. Dalam proses distribusi, produk PT FKS tersebar di berbagai tempat seperti supermarket, minimarket, warung-warung, dan toko bahan pangan yang ada di daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada marketing strategi. Tujuan dari marketing strategi, perusahaan mempersiapkan rencana untuk menjalankan sejumlah strategi bisnis untuk menggenjot kinerja dan kemajuan nilai produk di pasar. Salah satunya dengan melanjutkan kembali brand awareness produk-produk lewat iklan maupun engagement berupa kegiatan-kegiatan langsung dengan para konsumen. Dan memanfaatkan media sosial adalah salah satu cara yang akan PT FKS lakukan. Untuk bagian dari marketing strategi, yang pertama adalah ada target market kita. Sepanjang tahun 2020, perusahaan telah menerapkan strategi pemasaran berdasarkan role dan target market untuk setiap kategori produk yang dimiliki. Selain itu, bagian pemasaran juga telah menerapkan metode push and pull, yang mana push berarti barang perusahaan berada di dekat konsumen, sedangkan pull berarti perseroan menciptakan permintaan dari konsumen. Untuk target pasar produk consumer staple food, kategori produk mie kering superior dan bihun kering difokuskan kepada pedagang makanan olahan. Kategori produk tanam jagung dan ayam 2 telur difokuskan kepada home consumption, yaitu ibu rumah tangga. Sementara kategori produk bihun difokuskan untuk target market anak muda, sehingga seluruh kegiatan pemasaran disesuaikan dengan target market untuk setiap kategori produk tersebut. Dan selanjutnya adalah positioning. Perusahaan memiliki produk-produk unggulan seperti mie ayam cap ayam 2 telur, bihun tanam jagung, gula, taro, dan berbagai produk lain telah menghiasi pasar domestik maupun internasional. Hal ini menjadi penanda bahwa profesionalisme yang telah terbangun sejak lama dengan bertopang pada nilai kolaborasi dan sinergi terbukti membawa hasil yang sangat baik. Penghargaan demi penghargaan menjadi afirmasi terhadap keberhasilan perusahaan. Lebih dari satu dasawarsa terakhir, berbagai penghargaan telah diterima, yaitu diantaranya adalah Business Indonesian Award tahun 2028 sebagai emiten industri barang konsumsi terbaik. Selanjutnya ada Top 250 Indonesia Original Brand dan Best Brand Platinum di tahun 2018 dalam Indonesia Best Award 2018 untuk produk Taro. Selanjutnya ada strategis. Yang pertama adalah produk. Usaha perseroan dalam memperluas jaringan distribusi tentunya tidak terlepas dari implementasi strategi. Produk yang bersandar pada dua poin utama, yaitu kualitas produk dan nilai tambah produk. Untuk yang pertama adalah kualitas. Perusahaan senantiasa mengedepankan aspek quality dalam rangka menciptakan produk yang berkualitas.
Bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan produk yang berkualitas dengan jaminan mutu kepada konsumen diwujudkan melalui penerapan sistem jaminan keamanan pangan, sistem jaminan halal, sertifikasi produk standar nasional Indonesia atau SNI, dan berbagai sertifikasi produk yang lain. Dan yang selanjutnya nilai tambah dalam rangka memberikan nilai tambah atas produk kepada stakeholder yang meliputi konsumen, pedagang, maupun distributor. Perusahaan juga senantiasa memperhatikan aspek value. Dalam hal ini, perusahaan mengharapkan stakeholder untuk memperoleh berbagai keuntungan baik dari sisi kemudahan mendapatkan produk hingga dari sisi biaya yang harus dikeluarkan. Nilai lebih inilah yang menjadikan produk-produk perusahaan selalu mendapatkan posisi yang baik di masyarakat. Untuk selanjutnya adalah pricing atau harga. Perusahaan membuat harga produk mulai dari harga yang rendah karena produk kami menargetkan kalangan ekonomi yang ke bawah. Harga produk mulai dari Rp500 sampai Rp7.000 per bungkus. Adapun kami menjual dengan secara grosir mulai dari Rp50.000 sampai Rp120.000. Kami juga menurunkan harga produk pada hari-hari khusus dengan diadakan diskon untuk meningkatkan strategi target pasar. Selanjutnya adalah distribution. Perusahaan akan terus memperluas jaringan distribusi agar produk hasil produksi perusahaan dapat lebih dekat dengan konsumen. Saat ini perusahaan memiliki 74 grup distributor di 171 kota yang tersebar di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan total sekitar ada 193.568 outlet. Lokasi usaha pengelolaan makanan terletak di Sragen, Jawa Tengah, Tangerang, Bogor, Medan, dan Banjarmasin. Untuk yang keempat ada marketing communication. Perusahaan melakukan komunikasi pasar dengan memanfaatkan media massa seperti pembuatan iklan, dipromosikan di televisi, koran, sosial media, marketplace, dan lain-lain. Dengan menayangkan video iklan yang berhubungan dengan produk perusahaan, baik dengan membuat suatu movie video atau short video, atau menggunakan suatu desain komunikasi visual. Yang selanjutnya ada marketing mix 4P. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, ada produk kami, ada produk-produk unggulan seperti mie kremes, mie ayam 2 telur, bean superior, Bravo, dan Taro. Untuk harganya, perusahaan mematok harga produk mulai dari harga yang rendah karena produk kami menargetkan kalangan ekonomi ke bawah. Harga produk mulai dari Rp500 sampai Rp7.000 per bungkus. Dan juga kami menjual dengan grosir mulai dari Rp50.000 sampai Rp120.000. Kami juga menurunkan harga produk pada hari-hari khusus dengan diadakan diskon untuk meningkatkan harga pasar kita. Dan selanjutnya ada tempat. Perusahaan memiliki 74 grup distributor di 171 kota yang tersebar di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dengan total sekitar 193.000 outlet. Untuk marketing strategi di promotion, PT FKS melakukan promosi pasar dengan memanfaatkan media massa seperti membuat iklan yang dipromosikan di televisi, di koran, sosial media, marketplace, dan di tempat-tempat yang lain. Dengan menayangkan video iklan yang berhubungan dengan produk perusahaan, baik dengan membuat suatu movie video atau short video movie, atau menggunakan desain komunikasi visual. Untuk marketing research, strategi marketing ini sangat tepat untuk berlangsungnya pemasaran produk-produk perusahaan. Dalam persaingan pasar antara kompetitor, produk perseroan memiliki banyak kesamaan dengan produk perusahaan yang lain. Maka dari itu, strategi yang direncanakan oleh perusahaan akan bisa bersaing dengan para kompetitor. Melihat dari data hasil riset langkah perusahaan dalam hal ini, pemasaran akan sangat menarik para konsumen.
konsumen dari semua kalangan. Untuk selanjutnya ada bagian keuangan finansial. Di sini saya mau menghitung ada 2 BEP. Yang pertama BEP rupiah dan BEP unit. Untuk yang pertama ada BEP rupiah. Rumusnya adalah biaya tetap atau fixed cost dibagi margin dibagi harga per unit. Untuk mencari margin, pertama rumusnya adalah harga jual dikurangi harga variabel, yaitu 262.567.800 dikurangi 210.822.000. Hasilnya adalah 51.745.800. Untuk kembali lagi kita menghitung BEP rupiah. Biaya tetapnya adalah 2.423.856.000 dibagi dalam kurung 51.745.800 per 262.567.800, dan hasilnya adalah 12.299.529. Yang BEP kedua adalah BEP unit. Rumusnya adalah fixed cost atau biaya tetap dibagi dalam kurung CPU dikurangi variable cost. 2.423.856.000 dibagi dalam kurung 262.567.800 ditambah variable cost yaitu 210.822.000, dan hasilnya adalah 5,2 years. Untuk selanjutnya adalah kontrol dari PT FKS Sejahtera. PT FKS telah menerapkan prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kesetaraan, dan kewajaran dalam kegiatan sehari-hari di dalam lini bisnisnya. Tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance atau disingkat GCG merupakan sistem yang mengatur struktur dan mekanisme peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja perusahaan, khususnya di bagian marketing perusahaan. GCG juga merupakan sebuah proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan penilaian kinerja. Mungkin itu presentasi dari saya tentang marketing plan yang telah saya susun tentang perusahaan PT FKS Food Sejahtera. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.